Pembangunan kompleks legislatif dan yudikatif saat ini menjadi fokus utama otorita IKN, setelah infrastruktur eksekutif yang hampir rampung. Tujuan adalah agar IKN Nusantara dapat berfungsi penuh sebagai ibu kota politik di 2028. Telah kita ketahui bahwa pembangunan ibu kota Nusantara saat ini dilakukan semakin masif. Pada saat ini pembangunan tahap kedua, otorita ibu kota Nusantara lebih terfokus pada pembangunan sarana legislatif dan yudikatif, serta membutuhkan dana dari APBN sebesar 11,6 triliun rupiah. Kawasan kompleks legislatif dan yudikatif di Ibu Kota Nusantara IKN ditargetkan rampung pada tahun 2027 sampai tahun 2028. Proyek ini mencakup pembangunan gedung-gedung utama lembaga negara sekaligus infrastruktur pendukung dan jalan kawasan. Pada kawasan legislatif, pembangunan direncanakan meliputi 5 gedung utama, yakni Gedung Paripurna, Gedung DPR, Gedung DPD, dan Gedung MPR. Gedung Paripurna akan menjadi pusat kegiatan dengan kapasitas hingga 1.579 orang. Selain itu, pembangunan jalan kawasan sepanjang 3,7 km juga tengah disiapkan untuk mendukung konektivitas antar bangunan. Tahapan awal berupa pembersihan lahan telah dilaksanakan. Adapun pembangunan kawasan yudikatif dibagi dalam 2 paket pekerjaan. Paket pertama mencakup pembangunan gedung Mahkamah Agung beserta kawasan pendukung dan plaza keadilan. Paket kedua meliputi pembangunan gedung Mahkamah Konstitusi, kawasan yudisial, serta masjid. Seluruh area ini dilengkapi dengan pembangunan jalan kawasan sepanjang 8 km. Basuki menegaskan pembangunan kedua kawasan tersebut tetap menjadi prioritas meskipun terdapat kebijakan efisiensi anggaran yang saat ini tengah berlangsung pembangunan. Pembangunan kompleks lembaga yudikatif dan legislatif tidak termasuk dalam efisiensi. Pembangunan tetap berjalan, jadi tidak perlu ragu, ujar Basuki dalam keterangan resminya, Ahad, tanggal 12 April tahun 2026. Basuki mengungkapkan, penguatan infrastruktur air juga terus dilakukan melalui pembangunan embung dan kolam retensi di antaranya embung EC08 dan kolam retensi TR01. Jaringan perpipaan air minum juga sedang dibangun dan akan terintegrasi melalui Multi-Utility Tunnel, MUT untuk mendukung kawasan di KIP IKN. Otorita IKN memulai pembangunan fisik kawasan yudikatif, legislatif, serta kompleks perkantoran secara serentak pada Desember tahun 2025. Pembangunan tersebut dilakukan lewat skema kontrak tahun jamak senilai 20 triliun rupiah. Saat itu Basuki menyatakan pihaknya telah menandatangani 8 paket kontrak untuk mengakselerasi tahap 2 pembangunan kawasan pada awal Desember tahun 2025. Penandatanganan kontrak ini untuk memperkuat percepatan pembangunan tahap 2 IKN yang berfokus pada pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif. Untuk merampungkan sarana legislatif dan yudikatif, beredar kabar bahwa otorita IKN Nusantara menggunakan target anggaran sebesar 11,6 triliun rupiah. Yang berasal dari dana APBN. Secara rinci, kompleks legislatif dengan luas 42 hektar membutuhkan dana 8,5 triliun rupiah. Kompleks yudikatif, dengan luas sebesar 15 hektar, membutuhkan dana sebesar 3,1 triliun rupiah. Sementara total kontrak multi-years adalah sebesar 20 triliun rupiah untuk yudikatif, legislatif, dan perkantoran. Paket jalan dan akses, sebesar 2,9 triliun rupiah. Serta kontrak lain adalah sebesar 12 triliun rupiah, sudah rampung ditandatangani.